Jadi hari ini saudara saya ingin secara khusus berbicara mengenai satu topik. Suami istri yang dikuduskan oleh Kristus. Jadi topik hari ini adalah suami istri yang dikuduskan oleh Kristus. Kenapa saya mengambil topik ini? Saya melihat di dalam masa pandemi ini, saudara, yang menjadi target utama dari serangan iblis itu terutama kehidupan pribadi dan kehidupan di dalam rumah tangga. Tahun 2021 kira-kira 290.000 orang yang bercerai. Tahun 2022 sudah double, 430.000 orang yang bercerai. Dan bukan hanya itu, saudara. Baru minggu yang lalu, itu seorang yang paling penting seolah-olah di dunia ini, yang Jokowi pun datang ke Amerika untuk menemuinya. Yang bernama Elon Musk. Dia adalah CEO dari SpaceX, di mana Jokowi meminta pertolongannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dia juga CEO dan pemilik dari Tesla. Jadi mobil yang 2 tahun yang lalu ketika saya berkunjung ke rumah anak-anak saya, jarang sekali saya melihat mobil Tesla. Tahun yang lalu, setiap 5 mobil, 1 itu Tesla. Mobil yang mahal sekali, saudara. Tetapi bukan cuma itu, saudara. Minggu yang lalu, Elon Musk ini telah membeli Twitter, aplikasi Twitter yang paling terkenal itu, saudara. Dan nanti mungkin akan membeli Facebook, akan membeli Instagram. Dia punya kemampuan, dia punya ambisi, dia punya kreativitas. Dia hebat sekali, saudara. Dan untuk Twitter ini, dia itu mempunyai moto seperti ini. Saya ingin menghadirkan kebebasan manusia tanpa batas. Saudara bisa membayangkan ya. Saya akan menghadirkan kebebasan manusia tanpa batas. Baru seminggu Twitter dimiliki oleh Elon Musk. Lebih dari 500% peningkatan daripada ujaran-ujaran kebencian di Amerika. Berani terang-terangan orang itu mengungkapkan kata-kata kotor yang jahat sekali terhadap sesama manusia. Plus tentu saja saudara tahu segala yang buruk yang bakal manusia itu yang selama ini manusia takuti. Sekarang akan dibuka, semuanya itu boleh menyaksikan. Jikalau 2 tahun yang lalu 30 juta situs porno yang beredar. 30 juta, saudara. Jadi anak-anak saudara usia 10 tahun, 11 tahun sudah mulai buka-buka itu situs yang kayak gitu tuh. Belajar bahkan untuk mencoba hubungan seksual dengan sesama jenis, saudara. Bukan oleh karena lahir dengan sesuatu yang seperti itu, saudara. Tetapi ingin coba. Oleh karena ada contohnya. Nah, pemerintah Indonesia itu baru bisa memblokir kira-kira 70.000 dari sekian puluh juta. Jadi saudara bisa membayangkan ya, keadaan di mana saudara dan saya hidup ini seperti ini. Yang menjadi target yang akan dihancurkan oleh kuasa kegelapan itu adalah lembaga keluarga. Begitu hati nurani manusia itu sudah menjadi lumpuh. Tidak lagi bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Maka seluruh rencana kekal Tuhan Allah dengan memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus mati di atas kayu salib, kemungkinan sebagian besar itu di dalam kehidupan umat Kristen itu akan gagal. Oleh karena apa? Jiwanya rusak.
Jadi ada begitu banyak aspek di dalam kehidupan manusia yang tidak mungkin saya bicarakan sekaligus di sini. Saya hanya ingin fokus kepada hubungan suami istri. Jadi topiknya adalah suami istri yang dikuduskan oleh Kristus Yesus. Apa itu artinya? Mari kita lihat dari Efesus pasal yang kelima, mulai ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya ke-33. Cuma saya tidak mau membaca semuanya, nanti terlalu banyak ya. Jadi saya hanya membaca beberapa ayatnya yang dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri hendaklah tunduk kepada suami di dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, yaitu untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini satu bagian. Jadi kita akan melihat satu bagian yang lain dari Efesus pasalnya yang saudara Efesus pasalnya. Mungkin saya akan lihat dari Timotius saja. Oke. Timotius, 2 Timotius pasalnya yang kedua. Saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-20 saja. Di dalam rumah Allah yang besar bukan hanya terdapat perabotan dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, dan yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan dan kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hendaklah janganlah mencari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Saudara, saya membaca 2 bagian saja. Oke? Jadi kita mau berpikir mengenai suami istri yang dikuduskan oleh Kristus Yesus. Tetapi aneh sekali, jikalau kita melihat akan bagian itu, ternyata Alkitab itu banyak sekali berbicara mengenai aspek-aspek yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Di mana Tuhan itu mengendaki setiap orang yang percaya sudah ditebus dengan darah Kristus. Kalau menjadi istri, hendaklah dia itu komit kepada suaminya. Dia berani menyerahkan diri pada suaminya sama seperti kepada Tuhan. Di dalam segala sesuatu. Waduh, gimana ini kalau suaminya itu tidak baik? Oh, jangan khawatir. Oleh karena disebutkan suami kepada siapa kamu itu memberikan dirimu untuk patuh adalah suami yang dipanggil oleh Tuhan. Sama seperti tanda petik suami yang memperlakukan istrinya persis seperti Kristus memperlakukan jemaat. Jadi suami yang seperti itu, yang meneladani Yesus Kristus sehingga rela mengosongkan dirinya, bahkan rela menyangkali dirinya, supaya jemaat yang dikasihinya menjadi jemaat yang murni. Sehingga suami itu berperan sebagai imam yang memperdamaikan istri dan anak-anaknya kepada Allah. Jadi suami yang seperti itulah yang akan dipatuhi.
Waduh, lalu kita mulai pikir ini ya. Jadi kalau kita itu melihat kehidupan di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara barangkali akan tidak pernah berpikir hubunganmu dengan istrimu, hubunganmu dengan suamimu itu seperti apa? Apa memang hubunganmu dengan istrimu dan suamimu seperti apa yang Tuhan itu kehendaki? Nah, ternyata Alkitab itu mengatakan kalimat seperti ini dalam bagian dari 2 Timotius pasal 2. Di dalam rumah Allah, di dalam keluarga Allah, itu ada banyak sekali perabot. Ada yang dari emas, dari perak, dari batu, dari kayu, dari tanah liat. Jikalau kamu mau dipakai menjadi perabot yang mulia untuk pekerjaan yang mulia, meskipun kamu itu dari tanah liat itu perabotan itu kalau dijual di pasar mungkin murah banget. Tapi begitu kamu itu sudah dibeli oleh Tuhan, masuk di dalam rumah Tuhan, perabotan tersebut itu sudah menjadi kudus, menjadi mulia. Nah, jikalau kamu itu sudah menjadi kudus, jikalau kamu ingin dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang mulia, lalu firman Tuhan mengatakan, kamu periksai dirimu. Jauhilah dari nafsu orang muda. Dari keinginan yang hanya didorong oleh perasaan dan keinginan pribadi. Kejarlah keadilan, kasih, kesetiaan bersama dengan orang-orang yang berseru ke nama Tuhan. Dan ingat, jangan membiarkan hal-hal yang sia-sia itu hidup di dalam jiwamu. Yang nanti hanya menimbulkan pertengkaran yang tidak berguna. Nah, ternyata untuk dipakai menjadi perabotan yang mulia, Rasul Paulus itu tidak berbicara mengenai religiosity. Itu artinya, kalau kamu mau dipakai Tuhan untuk perabotan yang mulia, hendaklah kamu berdoa, baca Alkitab, berpuasa, mengabarkan Injil. Enggak, Paulus tidak bicara itu. Kenapa? Karena ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang sudah seperti perabot masuk di dalam rumah Allah. Nah, kamu kalau mau dipakai oleh Tuhan, nah, kamu periksai dirimu. Jangan sampai kamu membiarkan dirimu dijebak oleh nafsu orang muda. Kamu kejarlah keadilan, kasih, kesetiaan dan seterusnya seperti tadi. Jangan biarkan kesia-siaan dari mulutmu ini sehingga menimbulkan pertengkaran yang tidak berguna. Nah, saudara, kalau kita melihat yang begini, apa sih artinya sebetulnya? Menjadi suami istri yang dikuduskan oleh Kristus Yesus. Ada dua hal. Yang pertama, sebetulnya sederhana sekali. Menjadi suami istri yang dikuduskan oleh Kristus, hendaklah mereka itu saling mencintai, saling mengasihi. Loh Pak Yakub, itu hal yang kompleks ini. Kenapa kemudian dibicarakan dengan istilah seperti ini? Sederhana banget. Hendaklah suami istri saling mengasihi. Oh, jangan salah mengerti saudara. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Rasul Paulus kan mengingatkan, banyak orang loh bisa mengasihi sesama manusia itu dengan luar biasa. Tetapi kasih yang natural, sampai Paulus mengatakan ada orang yang rela mati dibakar untuk orang yang dicintai. Ada orang yang rela memberikan semua harta bendanya untuk orang-orang lain. Bukankah itu ajaib? Bukankah itu mengherankan? Tapi Paulus mengatakan, kalau itu hanya natural truth, kebenaran oleh karena bakat natural, bukan oleh karena Yesus Kristus, perbuatan yang hebat tersebut di mata Tuhan hanya bernilai seperti gema daripada gong yang berbunyi. Akan hanya mengejutkan dan mengherankan manusia sementara. Nanti hilang karena tidak mempunyai nilai kekekalan. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Lukas pasal 12 ayat 46. Kata-kata Yesus apa? Jikalau kamu tidak membenci bapakmu, membenci ibumu,
membenci suamimu, membenci istrimu, membenci anakmu. Jikalau kamu tidak membenci orang-orang ini, kamu tidak bisa menjadi muridku. Loh, kok aneh? Masa sih? Di dalam bagian yang lain Alkitab kan mengajarkan supaya kita mengasihi sesama manusia, bahkan musuh pun harus didoakan. Masa ada ayat kayak gini? Benar ada ayat seperti itu. Jadi artinya apa? Membaca ayat selalu kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Sehingga kaitkan dengan 1 Korintus 13, lalu kaitkan dengan Roma pasal 8 ayat 3, saudara mulai mengerti nanti. Apa maksudnya? Masa sih kamu mau mempertahankan kasih natural, meskipun itu ajaib dan indah ya. Tapi kasihmu kepada papahmu, pada mamahmu, pada suamimu, pada istrimu, pada anakmu, itu kasih manusiawi. Sebagus-bagusnya kasih itu tidak pernah membebaskan suamimu dari dosa. Masa kamu mau memelihara kasih seperti itu? Kamu mengasihi sampai rela mati dibakar loh. Tapi tidak bisa membebaskan mereka dari dosa. Makanya di dalam Roma pasal 8 ayat yang ketiga, Rasul Paulus kan mengingatkan kalimat seperti ini. Segala sesuatu kamu ingin lakukan, tapi sebetulnya tidak pernah berhasil kamu lakukan, sudah dilakukan Allah di dalam Kristus untuk kamu. Nah, you mau terima enggak? Kasih Allah dalam Kristus sampai putranya yang tunggal mati di atas kayu salib. Kamu mau terima enggak? Itulah kasih yang harusnya ada pada hubunganmu sama suamimu. Hubunganmu sama istrimu. Jadi bukan sembarang kasih, saudara. Jadi suami istri yang dikuduskan oleh Yesus Kristus seharusnya mengerti. Kalau dirinya sudah diselamatkan, dia mesti belajar membuka hatinya supaya kasih Kristus yang ajaib itu mulai masuk. Sehingga dia melihat istrinya, melihat suaminya bukan dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Makanya di dalam 2 Timotius tadi Rasul Paulus kan mengingatkan, mau dipakai menjadi bejana yang mulia sama Tuhan, ya kamu jauhilah. Kamu kenalilah dirimu sendiri. Jauhilah nafsu orang muda yang gerusah-gerusu itu. Yang selalu menurut kemauanmu sendiri. Dan kamu juga yang dikejar itu keadilan, kebenaran, kasih, kesetiaan. Dan jangan biarkan mulutmu itu mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Yang menimbulkan pertengkaran. Untuk apa? Tapi kamu harus biarkan kasih Kristus menguasai. Nah, saudara, saya tidak tahu keadaan di dalam rumah tangga saudara seperti apa. Tapi rumah tangga Kristen itu bisa dibagi dalam 3 bagian. Sederhana saja. Dari orang-orang yang saling mencintai saja, kita tahu sebetulnya kita ini tidak sempurna. Orang yang saling mencintai saja tidak selalu berhasil membuat suami atau istrinya berbahagia. Saudara tahu? Saudara, ada seorang filsuf, itu permulaan abad 19, namanya Thomas Carlyle. Thomas Carlyle ini seorang filosofis, tapi seorang historian yang terkenal sekali. Sehingga dia tuh diminta untuk memberikan ceramah di mana-mana, saudara. Dia sangat mencintai istrinya. Istrinya sangat mencintai dia. Tetapi setiap kali janjian dengan istrinya, dia tidak bisa memenuhi. Janji menghantar ke toko, janji makan siang sama-sama, janji hadir dalam pernikahan siapa. Selalu akhirnya tidak jadi terus. Pada suatu hari istrinya itu sakit. Akhirnya menjadi semakin buruk dan meninggal dunia. Waduh, Thomas Carlyle itu terpukul sekali. Dan setelah istrinya dimakamkan, Thomas Carlyle itu duduk di tempat tidur itu sambil menangis terseduh-seduh. Lalu dia mulai buka nakas, itu ya lemari kecil di sebelah tempat tidur itu loh. Ternyata ada diary tulisan yang ditulis oleh istrinya. Seminggu sebelum dia meninggal, istrinya masih menulis kalimat seperti ini. If only he has
5 minutes for me. Kalau saja Thomas itu punya waktu 5 menit aja untukku. Aku punya ratusan cerita yang aku ingin ceritakan. If only, kalau saja dia punya waktu 5 menit. Thomas Carlyle tidak tahan. Dia nangis, dia lari ke kuburan istrinya, dia menangis. Dan dia ngomong di dalam tulisannya, my wife, istriku, ya, kalau saja kamu masih beri kesempatan 5 menit saja. Aku tuh punya cerita juga banyak sekali yang aku ingin sampaikan kepadamu. Tapi semuanya sudah terlambat. Ini 2 orang yang saling mencintai, saudara. Apalagi 2 orang yang tidak saling mencintai, saudara. Oleh karena sebagian besar suami istri selalu terlibat dengan hal-hal yang sia-sia. Saudara, ada sepasang suami istri, ya, mereka sudah pensiun, oleh karena anaknya sudah besar. Pada suatu hari mereka berdua itu jalan-jalan ke mall. Ternyata mereka lihat pet shop. Ya, orang jual ada binatang piaraan, itu namanya pet shop. Ternyata istrinya lihat kucing, langsung merasa tertarik dan mengatakan dari dulu aku pengen miara kucing. Wah, suaminya dalam hati, mati aku. Aku paling gak suka kucing, tapi aku gak mau bertengkar sama istriku. Meskipun dia mengatakan jangan belilah, tetap beli juga. Bukan cuma beli istrinya, kucing itu bahkan dibawa ke tempat tidur, saudara. Suaminya sering kali alergi, gatelan sini, gatelan sana. Akhirnya suaminya tidur di sofa. Oke. Waduh, berminggu-minggu, berbulan-bulan istrinya itu menikmati hidup. Sekarang punya pet yang dia sukai sekali, kucing. Pada suatu hari istrinya itu ngomong sama suaminya, Pap, nanti minggu depan aku kondangan, oleh karena keponakanku di kota X itu menikah. Jadi aku akan pergi 3 hari. Tapi kamu janji ya, kamu harus pelihara Kitty itu. Jangan lupa dikasih makan dan jangan boleh dia keluar dari jendela. You promise? You janji? Ya. Begitu istrinya pergi, suaminya pikirannya jahat. Dia ambil karung, kucingnya masukkan karung, diikat, kemudian naik mobil setelah keluar kota, kemudian karungnya diiketin batu saja, dicemplungkan ke sungai. Dah mati kamu. Lalu setelah kondangan itu, istrinya kan masih menginap 1 hari di sana. Suaminya itu ditanya sama istrinya, kamu kan enggak lupa toh kasih makan Kitty, ya kan? Oh ya, aku kok dari tadi pagi nyari kok enggak ada ya. Jangan-jangan dia keluar ke jendela, kaget istrinya. Aku sudah bilang dengan kamu ya, enggak boleh sampai keluar, nanti hilang. Ayo cari, betul-betul. Seolah-olah dengan gemetaran suaminya cerita mengatakan, waduh memang aku lupa nutup jendela dapur. Jadi mungkin pergi, ayo cari cepat. Langsung istrinya itu dari kota mesti nginap 1 hari lagi. Dia buru-buru beli tiket pulang. Sampai rumah betul-betul dia marah luar biasa. Nah, suaminya minta maaf. Aku enggak ngerti. Perginya jam berapa? Juga melalui jendela atau apa? Waduh. Dimaki-maki sepanjang hari. Kemudian dicari ke tetangga-tetangga enggak pernah ketemu. Lalu suaminya ngomong, ya Pak, kalau aku pasang advertensi. Foto dari Kitty aku kasih pengumuman hadiah ya. Dulu kan belinya $100. Itu kucing bagus banget, oke? Bagaimana kalau aku cantumkan yang bisa menemukan aku kasih hadiah $150. Tempel. Istrinya mulai terhibur, ya kan, tempel oleh karena ratusan seperti itu, siapa tahu ada tetangga yang melihat. Ternyata seminggu, 2 minggu, enggak ada berita. Heran, lalu suaminya ngomong apa? Waduh, mungkin hadiahnya kurang. Bagaimana kalau aku taruh $1.000? Kaget istrinya. Dari seorang yang marah, tiba-tiba istrinya peluk suaminya mengatakan, suamiku engkau itu kok begitu baiknya. Engkau mencintai aku, engkau mengerti hatiku. $1.000 engkau mau kasih hadiah untuk yang menemukan Kitty Cat yang hilang itu. Ayo tahu ceritanya? Saudara Fyodor Dostoyevsky itu pernah mengatakan kalimat yang bagus. In the reminiscence of every human heart. Di dalam kedalaman lubuk batin manusia.
Their secret. Selalu ada rahasia yang disembunyikan. Then one cannot reveal. Yang seorang tidak mungkin itu akan ceritakan. Except to his friend. Kecuali kepada sahabatnya. Even though in secret. Meskipun begitu hati-hati sekali. But there is something more. Meskipun demikian masih ada lagi yang lebih. Di dalam lubuk hati manusia. Selalu ada secret that one cannot reveal. Even to his friend. Bahkan kepada sahabatnya. He or she can only reveal to himself. Dia hanya bisa singkapkan kepada dirinya sendiri. Tapi Fyodor Dostoyevsky itu pintar sekali. But there is something else. Then one cannot reveal even to himself. Jadi ada secret-secret di dalam hati manusia. Kalau manusia jujur sungguh-sungguh. Bahkan tidak berani menyingkapkan kepada dirinya sendiri. Oleh karena saking busuknya. Jadi saudara kita ini manusia sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Saudara jangan pikir. Suami istri yang sudah Kristen. Sudah aktif di gereja. Sudah seringkali baca Alkitab. Itu tidak punya simpanan dosa-dosa yang tersembunyi. Hati-hati gitu. Jadi hubungan suami istri yang saling mencintai saja penuh dengan kelemahan. Apalagi yang nyimpen barang-barang yang kurang baik di dalam hatinya. Oke. Tapi masih ada lagi saudara. Hubungan suami istri yang sifatnya dormant. Dormant itu apa? Kalau saudara itu biasa pergi ke luar negeri. Negara dengan 4 musim, itu selalu kalau mendekati fall, lalu nanti winter, itu ada pohon-pohon itu seperti mati, saudara. Tetapi bukan mati, itu gugur daunnya tapi tidak mati, itu dormant. Ya, nanti kalau nanti mulai spring, nanti keluar kuncupnya lagi. Nah inilah, jadi ada kehidupan rumah tangga, yang bukan hanya menyimpan kesalahan-kesalahan. Tetapi ada suami atau istri yang hubungannya itu hal yang baik itu. Hubungan yang masih hidup. Itu ditekan masuk di dalam alam bawah sadar. Loh kok ada? Ada saudara. Jiwa manusia itu aneh ya. Saudara ada satu tulisan buku yang dituliskan oleh Francois Meroec. Ya, dia adalah orang Prancis yang dia menuliskan satu buku judulnya menarik, saudara. Not, bukan not itu N-O-T, tapi K-N-O-T. Dan Not of the Fibers. Not of the Fibers itu cerita mengenai suami istri yang seringkali bertengkar. Tapi pada suatu hari istrinya itu pada saat bertengkar ngomong kata-kata yang membuat suaminya terluka. Suaminya marah dan dia tidak mau ngajak omong istrinya. Tetapi suami istri tahu dalam hati nuraninya, aku ingin sebetulnya saling mencintai sama istriku. Cuma rasa jengkel, rasa malah, rasa luka itu membuat aku tidak mau omong sama dia. Nah, dia tunggu di dalam kamarnya. Setiap malam siapa tahu istri itu tuh ngetuk pintu. Dan mengatakan, I'm sorry. Istrinya juga gitu, di kamarnya itu tunggu tidur. Setiap malam itu tunggu ketukan pintu dari suaminya. Siapa tahu suaminya akan minta maaf sama dia. Oke. Tunggu berapa lama? Sampai 30 tahun. Luar biasa ya. Manusia, saudara tahu, di dalam rumah tangga saudara, setan itu pintar sekali saudara. Untuk hal yang sepele, itu orang sampai berkeras hati. Keras kepala, keras hati. Tidak mau ngomong. Meskipun saling tunggu. Mereka sebetulnya menginginkan saling mencintai, saudara. Mereka menginginkan rekonsiliasi. Jadi ini keadaan dormant. Sehingga pada saat akhirnya suaminya meninggal, istrinya tuh kaget. Kenapa kaget? Oleh karena suaminya meninggalkan will. Meninggalkan surat wasiat. Isinya apa? Semua harta bendanya tidak akan diwariskan istri dan anak-anaknya. Malah dikasihkan panti asuhan. Ini adalah realita hidup, saudara. Jadi Paulus itu tahu sekali
Kamu dan saya, kita ini suami istri di dalam Tuhan. Jangan pakai nafsu orang muda. Jangan mempercayai perasaan dan pikiranmu sendiri untuk hidup sebagai suami istri. Kamu kejarlah keadilan, kasih, kesetiaan. Dan jangan membiarkan omongan-omongan yang menimbulkan pertengkaran yang sia-sia. Apalagi ada banyak suami istri yang kehidupan pernikahan dan cintanya itu dying. Dying itu artinya apa? Sekarat. Seperti siapa? Prince Charles. Saudara, ketika melihat kita pemakaman dari Ratu Elizabeth kan tersentuh sekali ya. Tapi di belakang itu peristiwa di dalam rumah tangga kerajaan itu menyedihkan sekali, saudara. Jadi Prince Charles yang sekarang menjadi King Charles ini, saudara bayangkan, pada saat menikah dengan Diana, Diana kan cantik dan baik hati. Malam pernikahan aja, Diana cari Charles tidak ada. Dia sneaking keluar cari siapa? Cari selingkuhannya. Camelia Bowell saat itu masih istrinya orang lain, saudara. Jadi perzinahan seperti itu. Di malam pertama menikah sama Diana. Sampai Diana terus menerus itu melihat di kaca. Orang cantik merasa diri jelek. Takut tambah gemuk. Makanya ngapain? Setiap kali makan telaknya dia supaya tumpah. Itu namanya bulimia. Bulimik. Sampai dia menjadi kurus kering. Dan dia itu saking inginnya dicintai Charles. Dia sampai nekat berselingkuh sama siapa? Sama bodyguardnya. Sama dokter istana. Terakhir itu dengan siapa? Dengan Dodi Al-Fayed. Itu orang Mesir. Sampai matinya di Paris. Jadi seorang perempuan yang sangat kasihan sekali. Yang mendambakan dicintai. Kurangnya apa? Jadi saudara, kita itu hidup di dalam kehidupan seperti ini. Lalu kita itu berpikir suami istri yang dikuduskan Tuhan seharusnya seperti apa? Jangan mencoba membangun rumah tangga berdasarkan perasaan dan kekuatan sendiri. Oleh karena kasih Kristus disediakan mau diberikan kepadamu. Sehingga kalau kamu dan saya mau memakai kasih Tuhan Yesus, mencintai suamimu, mencintai istrimu, bukan hanya keluarga ini bahagia, tapi keluarga ini akan mencapai God purpose. Tujuan seluruh kehidupan dari Allah akan dicapai oleh keluargamu. Tapi yang kedua, yang terakhir ya. Lalu apa itu artinya suami istri yang dikuduskan Kristus? Sederhana sekali. Kamu memakai pikiran dan perasaan Kristus. Loh apa itu? Loh ada. Di dalam Filipi pasal 2 kan dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, hendaklah kamu memakai pikiran dan perasaan seperti Kristus Yesus. Yang apa? Yang meskipun dia Allah rela mengosongkan diri bahkan sampai mati demi orang berdosa. Saya akan ulangi ya. Jadi Kristus itu pikirannya melihat manusia yang berdosa itu bukan lalu perlu menghukum, ya kan? Enggak. Dia rela mengosongkan diri untuk mati di atas kayu salib untuk orang berdosa. Nah sekarang cara berpikir seperti itu disediakan Tuhan untuk menjadi pikiranmu. Aneh ya? Paulus mengatakan, hendaklah kamu berpikir dan merasa sama seperti Kristus. Mau enggak? Loh gimana itu? Iya. Oleh karena manusia, suamimu atau istrimu sebrengsek-brengseknya. Nah saya enggak usah terangkan, brengsek sebrengseknya. Di mata Tuhan itu tetap bernilai. Begitu bernilainya, sampai Kristus mau rela mati untuk orang ini. Nah kamu mau enggak? Nah ini persoalannya. Oleh karena suami istri seringkali memakai rasa untung rugi. Ngapain mencintai suami yang brengsek kayak gini? Sudah berselingkuh puluhan kali, ratusan kali masih menghabis-habiskan uang. Dan dia tidak cinta aku. Untuk apa mencintai orang begini? Loh, kamu mau pakai pikiran dan perasaan Kristus.
kamu akan melihat suamimu itu dengan pikiran dan perasaan Kristus. Melihatnya itu bukan sebagai suami laki-laki yang merugikan kamu, tapi sebagai orang berdosa yang sedang menuju kematian. Kasihan banget orang ini. You mau tidak mengadopsi pikiran yang ajaib ini? Oleh karena hidup ini adalah hidup yang sudah diperbarui. Saudara dan saya ini bukan milik dunia. Kita tidak hidup dengan cara orang-orang dunia. Kita hidup dengan cara Kristen. Sesuai dengan prinsip Alkitab. Mau tidak? Lalu orang tanya kepada kita. Ya gimana kalau suamiku itu bukan orang Kristen? Tetap. Aneh ya. Saudara kalau kita mau lihat. Allah kita itu ajaib sekali. Di dalam Matius pasal 19. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Apa yang sudah disatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Oke? Pengertiannya apa? Oleh karena Tuhan melihat ada orang-orang itu mencari jodoh itu ngawur. Semau gue, cari sesuai seleraku. Aku tidak peduli orang tua, tidak peduli gereja, tidak peduli agama. Pokoknya aku maunya sama orang ini. Oke. Manusia amburadul seperti ini pun pada saat sudah menikah Allah rela itu menjadi objek yang dipersalahkan. Seolah-olah Allah yang menjodohkan. Kenapa begitu? Oleh karena salib Kristus tidak terbatas kuasanya untuk menjangkau akan dosa yang seperti itu. Mengerti apa enggak saudara? Jadi kasih Kristus di atas kayu salib bukan kasih yang terbatas. Bukan kasih yang conditional. Ya kalau kamu jadi suami yang apik, yang setia, yang mau bertobat. Baru aku akan kasih kamu. Ternyata enggak. Roma pasal 5 mengatakan. While we are yet sinner. Pada masa kita masih berkanjang dalam dosa. Allah sudah mengutus anaknya mati untuk kamu. Kasih kayak gitu saudara. Sehingga kalaupun kamu menikah dengan seorang suami atau istri yang belum percaya. Begitu menikah. Allah itu seolah-olah mau menjadi pribadi yang dipersalahkan. Aku yang menjodohkan kamu. Jangan cerai. Makanya dalam 1 Korintus pasal 7. Kemudian Rasul Paulus mengatakan kalimat seperti ini. Siapa tahu. Melalui kamu dia itu nanti diselamatkan. Nah itulah kasih Kristus yang ajaib. Yang selalu memberi kesempatan. Sehingga di mata Tuhan sebetulnya tidak ada divorce. Tidak ada perceraian. Saudara di dalam Matius pasal 19. Kalimat dari itu seringkali disalah tafsir orang. Apa yang sudah disatukan Allah. Tidak boleh diceraikan manusia. Lalu ayat berikutnya apa? Kecuali sebab berzina. Oh jadi orang pikir ya. Kalau istriku berzina boleh aku cerai. Iya toh? Kan kalimatnya begitu. Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan. Lalu ayat berikutnya. Kecuali sebab zina. Mi epipornea. Itu bahasa Yunani loh. Memang terjemahnya begitu. Kecuali sebab berzina. Lalu orang salah tafsir. Jadi kalau berzina aku boleh cerai. Saudara baca Alkitab jangan kayak gitu. Saudara baca terusannya. Begitu mendengar Yesus mengatakan kecuali sebab berzina. Yang terjadi apa? 12 murid itu kaget. Aneh ya. Kaget lalu mereka mengatakan kalimat seperti ini. Tuhan kalau gitu ya lebih baik jangan menikah. Makanya Yesus mengatakan memang bagi manusia tidak mungkin. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maksudnya apa? Yang perlu saudara perhatikan kenapa murid-muridnya kaget. Padahal zaman itu sudah muncul mazhab-mazhab Yahudi. Di samping Parisi, Saduki, Syamai, Hillel. Itu adalah mazhab-mazhab yang zaman itu sudah mempermudah perceraian. Kalau istrinya membosankan, kamu boleh kirim balik, kasih ganti rugi. Boleh. Bahkan kalau istrimu bikin roti itu gosong, kamu boleh ceraikan dia.
Iya, sudah begitu mudah. Jadi kalau Tuhan Yesus menambahkan satu lagi, kalau istrimu berzina, kamu ceraikan dia, kira-kira murid-murid kaget enggak? Ya enggak ada yang kaget. Semua pasti mengatakan haleluya, setuju. Tapi kali ini kaget. Berarti terjemahannya tidak boleh mi epipornia, itu artinya kecuali sebab berzina. Tidak boleh. Seharusnya menerjemahkannya apa? Walaupun istrimu berzina, tidak boleh kamu ceraikan dia. Oleh karena apa? Hubungan suami istri itu hubungan dari suami istri di dalam Kristus. Jikalau kamu di dalam Kristus, kekuatanmu bukan kekuatannya sendiri. Kamu akan mencintai suami yang brengsek atau istri yang brengsek itu dengan pikiran dan perasaan Kristus yang ajaib. You mau? Itulah kemenangan dari suami istri yang dikuduskan Yesus Kristus. Sehingga bukan untung rugi, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita mau perhatikan seperti ini, lalu gimana kita? Gak ada yang kuat. Mau ikut pelajaran daripada Tuhan, gak ada yang mampu. Kita harus mulai sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Aku ini pokok anggur yang benar. Kamu itu kan cuma carang-carangku. Nempellah kepadaku, abide in me. Baru kamu bisa berbuah kebaikan. Apart from me, kalau lepas daripadaku, you can do nothing. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Abide in me. Tapi apa itu abide? Saudara, gampang saja saya mengatakan ini. Tapi saya ingin mengatakan satu kalimat terakhir ini ya. Sederhana sekali. Betul you ingin mengasihi Tuhan? Saudara mungkin manggut-manggut. Tadi pada saat menyanyi semuanya angkat tangan. Itu karena apa? Saudara pengen. Tapi apa betul saudara pengen dan sungguh-sungguh pengen? Saudara, saya punya pembantu rumah tangga. Hampir 28 tahun baru meninggal dunia. Karena sudah tua. Tapi saya eling sekali karena pembantu rumah tangga ini setiap hari meminta waktu kepada saya 5 kali sehari. Yaitu waktu sembahyang. Suatu hari saya lihat di kamarnya yang terbuka itu ngapain dia, mbokku ini. Dia ternyata ngapain, cuci muka, cuci kuping, cuci kaki. Lalu habis itu dia siapkan karpetnya. Lalu dia pakai jilbabnya, kudungnya. Lalu ngapain, tersungkur dia. Sehari 5 kali loh. Saudara, saya tidak ingin saudara memberikan tafsiran macam-macam. Tapi sederhananya aja. Orang yang pakai hati nuraninya di dalam mencari Allah. Di dalam kesederhanaan pembantu saya itu. Dia ingin diperkenan Allah. You dan saya orang Kristen. Mengklaim kita kenal Tuhan Allah yang hidup. Pernah you mencari dia? Tersungkur di dalam kamarmu. Menyediakan waktu khusus untuk omong-omong sama dia. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat ceroboh. Kita menganggap menjadi orang Kristen itu bisa semau gue. Padahal kita mengklaim Allah yang kita kenal dalam Kristus adalah the living God. Allah yang hidup. Tapi yang paling sederhana saja. Tuhan inginkan saudara mencari dia. Kita kadang-kadang tidak pernah ada waktu. Tidak pernah ada kemauan. Bagaimana kita itu bisa menjadi suami istri yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita menghadapi akan serangan kuasa iblis melalui semua aspek. Internet apa, semua aplikasinya. Tidak ada satupun yang tidak dikotori oleh berita-berita yang jahat. Saudara dan saya tidak berdaya. Tanpa kuasa darah Kristus menyertai kita. Kita adalah orang-orang Kristen yang gagal. Mari kita datang kepadanya. Katakan kepadanya, Tuhan, aku orang Kristen kayak gini. Tapi aku ingin melangkah mendekati Engkau. Tolong aku yang lemah ini.